Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Mulyani MPD beserta teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang bumi sebagai tugas ujian akhir semester 1 dengan mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Adapun pada pembahasan bumi ini terdapat 4 subbab. Yang pertama yaitu kehidupan di bumi, asal mula, teori evolusi dan kebenarannya. Yang kedua, komposisi dan struktur bumi. Yang ketiga, gerakan bumi, dan D yang terakhir yaitu atmosfer. Oke, yang pertama yaitu kehidupan di bumi, asal mula kehidupan, teori evolusi dan kebenarannya. Yang pertama yaitu teori transendental, merupakan paham penciptaan khusus spesial kreation bahwa semua ciptaan di bumi ini secara religi adalah ciptaan supernatur atau Tuhan yang Maha Kuasa di luar jangkauan sains. Yang kedua yaitu teori abiogenesis atau generatio spontanea, dianut sebelum abad 17, pelopornya yaitu Aristoteles. Beliau menyatakan bahwa hidup ini bermula dari benda mati yang secara tiba-tiba menjadi jasad hidup. Yang ketiga yaitu teori panspermia yang sering disebut teori exogenesis atau teori kosmozoa. Asal mula kehidupan menurut teori ini bersumber dari benih-benih kehidupan yang ada di luar angkasa. Teori ini berhipotesis bahwa organisme mikroskopis datang dari luar angkasa kemudian berkembang dan berevolusi di bumi. Teori yang keempat yaitu teori evolusi kimia. Di sini teori evolusi kimia dibagi menjadi 3. Yang pertama, teori Fugger. Teori ini berpendapat bumi berasal dari suatu materi yang sangat panas dari bahan yang mengandung karbon dan nitrogen terbentuk senyawa sianogen. Yang kedua yaitu teori More. Teori ini menyatakan bahwa hidup dapat muncul dari kondisi yang cocok dari bahan anorganik pada saat bumi mengalami pendinginan melalui suatu proses yang kompleks. Saat fase keadaan kompleks tercapailah, maka muncullah hidup itu. Yang ketiga yaitu teori Allen. Teori Allen ini yaitu interaksi antara nitrogen, karbon, hidrogen, oksigen, dan sulfur yang terdapat dalam genangan air di muka bumi akan membentuk zat-zat yang difus yang akhirnya membentuk protoplasma benda hidup. Yang kelima yaitu ada teori Oparin atau Haldane. Teori ini dicetuskan oleh Oparin, seorang ahli biologi Rusia. Dia berpendapat bahwa pada suatu ketika atmosfer bumi kaya akan semua uap air, CO, CH4, NH3, dan nitrogen karena adanya radiasi sinar ultraviolet. Senyawa sederhana tersebut membentuk senyawa organik atau senyawa hidrokarbon yang lebih kompleks. Yang keenam yaitu ada teori biogenesis, dibagi menjadi 3 yaitu yang pertama, omne vivum ex ovo. Pernyataan ini dikemukakan oleh Francesco Redi, ahli biologi Italia. Yang kedua, omne ovo ex vivo. Pernyataan ini dikemukakan oleh Lazzaro Spallanzani. Dan yang ketiga yaitu omne vivum ex vivo. Pernyataan ini dicetuskan oleh Louis Pasteur. Beliau menyatakan bahwa kehidupan yang baru berasal dari kehidupan sebelumnya. Yang ketujuh yaitu ada teori evolusi dan kebenarannya. Evolusi merupakan perubahan secara bertahap dari semua makhluk hidup, terjadi secara perlahan dan terus-menerus. Teori evolusi menyatakan berbagai makhluk hidup berasal dari nenek moyang yang sama. Tahap perkembangan teori evolusi dibagi menjadi 3 dasar. Yang pertama yaitu masa pra-Darwin. Masa ini dibagi lagi menjadi 2 tahap, yaitu masa fiksisme dan masa adaptasi dan transformasi. Masa fiksisme
dicetuskan oleh Aristoteles, Plato, Leeuwenhoek, Cuvier, Linnaeus, Buffon, dan lain-lain, yang pemikirannya memiliki kedekatan dengan mitos sehingga pendapatnya juga lebih berjarak sebagai fiksi ilmiah. Adapun titik konsep-konsep utama yang berkembang masa itu yaitu yang pertama, sampai abad ke-18 paham yang berkembang adalah bahwa organisme sebagai ciptaan Tuhan. Yang kedua, adanya kelainan atau cacat tubuh adalah sebagai kutukan, jadi bukanlah sebagai perubahan makhluk hidup yang dilatar belakangi oleh seleksi alam maupun perubahan genetik atau mutasi makhluk hidup. Yang kedua yaitu masa adaptasi dan transformasi. Beberapa ahli menyatakan teori evolusi diantaranya yaitu yang pertama, Lamarck adalah biologiwan Perancis yang dikenal karena pendapatnya dalam teori tentang evolusi kehidupan. Contoh yang dikemukakan adalah leher jerapah. Yang kedua yaitu Charles Lyell mengemukakan adanya evolusi geologi. Teori ini berbicara mengenai perubahan ketinggian tanah sedimen yang dibawa oleh air, perubahan partikel, dan perubahan iklim. Yang ketiga yaitu Malthus menyatakan bahwa kenaikan produksi bahan makanan seperti fungsi deret hitung, sedangkan kenaikan jumlah penduduk atau populasi menurut fungsi deret ukur. Yang selanjutnya itu masa Darwin. Masa Darwin dibagi menjadi dua, yaitu masa seleksi alam dan masa teori genetika. Menurut Darwin, evolusi terjadi karena adanya seleksi alam atau faktor alam yang mampu menyeleksi makhluk hidup. Dari teori yang ada, Darwin menyusun bukti-bukti dan mengemukakan suatu teori untuk menjelaskan bagaimana evolusi tersebut berlangsung. Adapun data yang dibuktikan adalah A. Kecepatan reproduksi semua spesies atau melebihi kecepatan penambahan persediaan makanan. Yang B. Semua organisme menunjukkan variasi, tidak ada dua individu dalam satu jenis yang persis sama. Selanjutnya, Darwin menyatakan inti atau konsep pokok teori evolusi dapat dibagi menjadi beberapa pokok berikut ini. Yang A. Variasi pada tumbuhan dan hewan merupakan suatu variasi berkarakteristik yang muncul dalam penegakan fenotip organisme tersebut. B. Rasio pertambahan terjadi secara geometri, yaitu jumlah setiap proses relatif tetap. Yang C dan D bisa kalian baca sendiri ya. Yang kedua yaitu masa teori genetika. Adapun ahli yang menyatakan yaitu Gregor Johann Mendel. Hukum pewaris sifat dikemukakan oleh Hugo de Paris. De Vries dan Chernoff menguatkan kembali hukum Mendel melalui penelitian yang dilakukan. Lingkungannya atau disebut dengan materi merupakan adaptasi dalam bentuk warna penyamaran karena sehingga tidak tampak mencolok. D. Weismann, seseorang ahli biologi dalam kebangsaan Jerman yang hidup pada tahun 1834 sampai 1912, menyatakan bahwa evolusi terjadi karena adanya seleksi alam terhadap faktor genetis. Yang masa selanjutnya itu masa pasca Darwin. Pada masa ini masyarakat ilmiah lebih komunikatif dibandingkan pada masa sebelumnya, sehingga para ahli bisa membuat keterkaitan antara Indonesia dengan lainnya. Penemuan oleh Hugo de Vries dan lainnya pada awal 1900-an memberikan dorongan terhadap keuangan. Bagaimana variasi terjadi pada sifat tumbuhan dan hewan. Sebab yang kedua yaitu ada komposisi bumi dan struktur bumi. Komposisi bumi sebagian besar terdiri dari besi, oksigen, silikon, magnesium, belerang, nikel, kalsium, dan aluminium. Sisanya terdiri dari unsur-unsur lainnya. Akibat segregasi massa, bagian inti bumi diyakini mengandung besi dan sejumlah kecil nikel, belerang, dan kurang dari 1% unsur-unsur lainnya. Bumi diperkirakan tersusun atas inti dalam bumi yang terdiri dari besi, nikel, buku, silver. Ahli geokimia F.V. Clarke menghitung lebih dari 47% kerak bumi mengandung oksigen. Oksida utama yang terkandung dalam kerak bumi adalah silika, aluminia, besi oksida, kapur, magnesia, kalium, dan soda. Berdasarkan analisisnya terhadap 1.672 jenis batuan di kerak bumi, Salarika menyimpulkan bahwa 99,22% kerak bumi terdiri dari 11 oksida. Yang kedua yaitu ada struktur bumi. Struktur bumi itu terdiri dari inti bumi atau sering disebut barisfer.
Inti bumi terdiri dari 3 bagian, yaitu mantel tebalnya 1800 mili, inti luar tebalnya 1360 mil, dan inti dalam tebalnya 819 mil. Ulasan tentang padatnya barisfer adalah bila seandainya baris tercair, maka tentu akan terjadi pasang air dan pasang surut yang mungkin akan mengalami pasang. Yang B yaitu kulit bumi atau sering disebut litosfer. Lapisan ini terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan sial dan lapisan semak. Kulit bumi terdiri dari zat padat yang disebut batuan, termasuk pasir, tanah, abu, gunung, berapi, kerikil, dan lain-lain. Menurut kejadiannya, batuan dibedakan atas 3 golongan, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Yang ketiga yaitu ada lapisan air atau sering disebut hidrosfer. Hidrosfer yaitu berasal dari kata hidro yang berarti air dan sfera yang berarti bulan. Ialah semua perairan yang berada di bumi, yang yaitu samudra, lautan, danau, sungai, dan air tanah. Subbab yang ketiga yaitu gerakan bumi. Gerakan bumi terdiri dari rotasi bumi, revolusi bumi, dan presisi bumi. Rotasi bumi. Rotasi bumi yaitu berputarnya bumi pada porosnya. Rotasi bumi bergerak dari barat ke timur, dan sistem rotasi bumi ini dinamakan dengan prograde, yakni gerakan yang searah dengan arah objek angkasa lainnya. Perputaran bumi pada porosnya menyebabkan terjadi siang dan malam. Fenomena yang terjadi akibat rotasi bumi diantaranya yang pertama ada peredaran seharian benda-benda langit, perubahan waktu siang dan malam, dengan bagian bumi yang terkena langsung cahaya matahari mengalami siang, sedangkan di balik bumi yang mengalami malam. Pembelokan arah angin yang terjadi akibat gaya Soirolis. Yang kedua yaitu ada revolusi bumi. Revolusi dapat diartikan sebagai perputaran bumi mengelilingi matahari. Orbit bumi yang mengelilingi matahari terbentuk atau sedikit oval. Dicatat dalam lamaran Sains Geografi. Dilansir laman Sciencefish, kecepatan orbit bumi dalam mengelilingi matahari adalah 18.000 km per jam. Yang ketiga yaitu presisi bumi. Presisi bumi adalah gerak poros putar bumi khatulistiwa utara dan khatulistiwa selatan. Ini tidak selalu mengarah ke titik yang sama di langit, melainkan berputar menyerupai putaran gasing. Untuk satu kali periode presisi, waktu yang dibutuhkan adalah 26.000 tahun. Jadi dari gerakan ini, maka pada abad ke-20 kutub langit utara akan berada di dekat bintang Polaris, dan 12.000 tahun lagi khatulistiwa utara akan berada di dekat bintang Vega. Sumber yang terakhir yaitu ada atmosfer. Gas di dalam atmosfer terdiri atas beberapa komposisi, yakni ada oksigen, karbon dioksida, nitrogen, neon, helium, ozon, dan uap air. Atmosfer dibagi menjadi troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Yang pertama yaitu troposfer. Troposfer artinya setiap naik 100 lapisan R adalah lapisan atmosfer. Terendahnya tebalnya kira-kira sampai dengan 69 km di atas permukaan bumi. Dalam troposfer ini terdapat gas rumah kaca yang menyebabkan efek rumah kaca, pemanasan global, dan merupakan satu-satunya lapisan atmosfer yang mengalami fenomena cuaca. Di daerah tropika, tinggi troposfer bisa mencapai 18 km, di daerah kutub hanya 6 km. Gejala cuaca hari-hari seperti awan, embun, hujan, salju, angin terjadi pada lapisan ini. Pada lapisan ini terdapat gejala Lassupem, suhu akan turun rata-rata 0,6 derajat Celcius. Yang kedua ada stratosfer. Stratosfer adalah lapisan kedua dari atmosfer bumi, terletak di atas troposfer dan di bawah atmosfer. Yang kedua yaitu ada stratosfer. Stratosfer adalah lapisan kedua dari atmosfer bumi, terletak di atas troposfer dan di bawah mesosfer. Ketebalannya sekitar 15-55 km. Di lapisan ini terdapat lapisan ozon yang terbentuk pada ketinggian 20 km. Lapisan ozon berfungsi menyerap media radiasi sinar ultraviolet sehingga melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar tersebut. Antara lapisan troposfer dan stratosfer terdapat lapisan tropopause. Kenaikan suhu pada lapisan ini disebabkan oleh kedua yaitu ada stratosfer. Stratosfer adalah lapisan kedua dari atmosfer bumi, terletak di atas troposfer dan di bawah mesosfer. Ketebalannya sekitar 15-55 km. Di lapisan ini terdapat lapisan ozon yang terbentuk pada ketinggian 20 km. Lapisan ozon berfungsi menyerap media radiasi sinar ultraviolet sehingga melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar tersebut. Antara lapisan troposfer dan stratosfer terdapat lapisan tropopause. Kenaikan suhu pada lapisan ini disebabkan oleh unsur. Yang ketiga itu ada mesosfer. Mesosfer adalah lapisan udara ketiga di mana suhu atmosfer akan berkurang dengan pertambahan ketinggian hingga ke lapisan keempat yaitu termosfer. Kebanyakan meteor yang sampai ke bumi biasanya terbakar di lapisan ini. Antara lapisan mesosfer dan lapisan atmosfer terdapat lapisan perantara yaitu mesopause. Yang keempat yaitu ada termosfer. Termosfer adalah lapisan atmosfer bumi yang berada persis di atas mesosfer dan di bawah eksosfer.
Dalam lapisan ini, radiasi ultraviolet menyebabkan ionisasi. Pada lapisan ini, gas akan terionisasi, oleh karenanya lapisan ini sering juga disebut lapisan ionosfer. Ionosfer dibagi lagi menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan udara E, lapisan udara F, dan lapisan udara atom. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada eksosfer. Eksosfer adalah lapisan bumi yang terletak paling luar. Eksosfer terutama terdiri dari hidrogen terionisasi yang menciptakan deuterona dengan memantulkan cahaya ultra dari jauh matahari. Batas bawah eksosfer di mana ia berinteraksi dengan termosfer disebut termopause. Itu dimulai pada ketinggian sekitar 250 sampai 500 km. Tetapi ketinggiannya tergantung pada jumlah aktivitas matahari. Batas atas teoretis eksosfer adalah 190.000 setengah jalan ke bulan. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.